Dina, seorang wanita berusia 34 tahun, duduk di sofa empuk ruang tamu rumah mewah yang ia huni bersama suaminya, Budi. Dengan kecantikan yang memukau, Dina seringkali menarik perhatian banyak orang, namun dalam hatinya ada rasa sepi yang tak kunjung pergi. Budi, suaminya, adalah seorang pengusaha sukses yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Perjalanan bisnisnya yang panjang membuat Dina merasa semakin terabaikan. Rumah besar dan megah itu terasa kosong tanpa kehadiran Budi, yang lebih sering sibuk di luar kota daripada meluangkan waktu untuknya. Malam itu, Dina merasa kesepian yang lebih dari biasanya. Hujan turun deras, menggetarkan jendela besar yang memisahkan dirinya dengan dunia luar. Dina duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu taman yang menyusup melalui jendela. Ia memutar cangkir teh yang telah lama dingin di tangannya, memikirkan apa yang salah dengan hidupnya. Dina merasa seperti barang yang dibiarkan di sudut rumah ini. Terjaga, dirawat, namun tak pernah benar-benar dilihat atau dihargai. Anaknya, Riko, baru saja pulang dari kuliah. Riko adalah anak tiri Dina dari pernikahan pertama Budi. Riko yang kini berusia 22 tahun, baru saja menyelesaikan kuliah dan kembali ke rumah untuk sementara waktu. Sejak pertama kali menikah dengan Budi, hubungan Dina dengan Riko berjalan lancar. Meskipun keduanya selalu menjaga jarak. Dina berperan sebagai ibu yang perhatian, dan Riko sebagai anak yang sopan dan hormat. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Dina merasa Riko adalah satu-satunya orang di rumah ini yang masih memberi perhatian padanya. Riko masuk ke rumah, basah oleh hujan yang mengguyur di luar. Saat ia memasuki ruang tamu, ia melihat Dina duduk sendirian dalam kesendirian yang mendalam. Ia merasa kasihan dan mendekat, merasa bahwa ibunya membutuhkan teman untuk berbicara. Tanpa pikir panjang, ia duduk di sebelah Dina dan mulai berbicara. "Ibu, kamu tidak sendirian, kan?" tanya Riko dengan lembut, berusaha mencairkan suasana. Dina menoleh, memandang Riko dengan tatapan kos. Namun matanya seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang keluar dari bibirnya. "Iya, Riko, aku hanya merasa sangat kesepian akhir-akhir ini," jawab Dina dengan suara yang sedikit tercekat. Percakapan malam itu mengalir dengan natural. Dina mulai menceritakan perasaannya, tentang bagaimana Budi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tentang betapa sepinya ia di rumah besar yang terasa seperti istana kosong. Riko mendengarkan dengan penuh perhatian, dan seiring berjalannya waktu, Dina merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mendengarkan. Keesokan harinya, Dina merasa sedikit lebih baik, meski rasa kesepian itu masih mengendap di dalam dirinya. Riko, setelah kuliah, kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu, kali ini dengan suasana yang sedikit lebih hangat. Dina memutuskan untuk menyiapkan makan malam, berharap sedikit kehangatan dapat mengurangi kesepiannya. Ia mempersiapkan hidangan sederhana namun penuh perhatian. Riko duduk di meja makan, berbincang ringan tentang kegiatan kuliah dan rencana masa depannya. Dina, yang sebelumnya merasa terabaikan, mulai merasakan perhatian dari anak tirinya itu. Mereka berbicara dengan lebih santai, dan Dina merasa sedikit terhibur oleh kehadiran Riko, yang semakin sering meluangkan waktu untuknya. Namun semakin hari, ada sesuatu yang mulai mengganjal dalam hati Dina. Ada ketertarikan yang sulit ia pahami terhadap Riko. Ia tidak bisa mengelak, meskipun ia tahu ini salah. Terkadang, saat mereka duduk berdua, Dina merasa ada ketegangan di antara mereka. Batasan yang jelas antara ibu tiri dan anak mulai terasa kabur, terutama saat Riko mulai memperhatikan Dina dengan cara yang lebih intens. Riko, di sisi lain, merasa bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia sangat menghormati Dina sebagai ibunya, tetapi ada perasaan lain yang mulai muncul. Perasaan itu membingungkannya. Apakah ini hanya rasa hormat kepada ibu tirinya? Ataukah ada perasaan lebih yang tak terungkap? Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, saling berbicara tentang kehidupan, Riko merasa ada ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ia berusaha menekan perasaan itu, takut bahwa ia akan melanggar batasan moral yang sudah seharusnya dijaga.
Hari-hari berlalu dan hubungan antara Dina dan Riko semakin intens. Dina mulai menggoda Riko secara halus, mencoba merasakan apakah anak tirinya itu merasakan hal yang sama. Terkadang, ia berpakaian sedikit lebih seksi saat Riko ada di rumah, berharap ia bisa menarik perhatian anak tirinya tanpa harus mengatakannya secara langsung. Riko yang awalnya merasa canggung, mulai merasakan dorongan yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap kali mereka berada di dekat satu sama lain, ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa dipahami. Pada suatu malam, saat Budi kembali bekerja di luar kota, Dina memutuskan untuk menonton film bersama Riko lagi. Kali ini, ia memilih film romantis yang penuh dengan adegan-adegan intim. Suasana ruangan semakin hangat, dengan hanya cahaya televisi yang menerangi mereka. Dina duduk lebih dekat dengan Riko, dan mereka mulai merasa nyaman dalam keheningan yang semakin intens. Namun, saat sebuah adegan romantis muncul di layar, Dina memalingkan wajahnya dari televisi dan menatap Riko dengan tatapan yang penuh makna. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya Dina merasakan bahwa batasan yang ada di antara mereka semakin kabur. Riko yang merasa cemas dan bingung, mulai merasakan ketegangan di tubuhnya. Pada saat itulah Dina tanpa sadar menyentuh tangan Riko, dan sentuhan itu terasa lebih dari sekadar kontak fisik. Riko menahan napas, merasa seolah-olah dunia terhenti sejenak. Ia tahu bahwa ini salah, tapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya semakin sulit diabaikan. Malam itu, hujan turun deras sekali lagi, menciptakan atmosfer yang semakin menambah ketegangan di rumah mereka. Dina duduk di sofa, menatap keluar jendela besar yang basah, memikirkan perasaan yang semakin tak tertahankan di dalam dirinya. Ia merasa cemas dan bingung, namun juga terbuai dengan dorongan yang sulit diabaikan. Riko yang baru saja kembali dari kampus, melihat ibunya duduk sendirian di ruang tamu, dengan ekspresi yang lebih kosong dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan duduk di sebelah Dina. "Ibu, kenapa? Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," tanya Riko dengan suara lembut, berharap bisa meredakan kecemasan yang ia rasakan sejak beberapa hari terakhir. Dina menoleh perlahan, dan tatapan mereka bertemu. Matanya yang lembut menyiratkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak terungkapkan. Riko merasa canggung, namun ia tidak bisa berpaling. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada magnet yang menarik mereka untuk lebih dekat. "Aku hanya merasa sangat kesepian, Riko. Terkadang, rasanya aku tidak tahu harus berbuat apa. Budi, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya," jawab Dina, dengan suara yang hampir terdengar hilang di tengah keheningan. Riko merasa tergerak oleh kata-kata ibunya. Ia tahu betapa Budi sering mengabaikan Dina, dan meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya, ia merasa iba terhadap kondisi ibunya. Namun ketika ia melihat Dina begitu rapuh, ada perasaan lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasakan dorongan yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang anak. Tanpa disadari, Dina perlahan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Riko. Tangannya yang halus menyentuh lengan Riko dengan lembut. Dan sentuhan itu terasa begitu kuat, hampir seolah waktu berhenti sejenak. Riko merasa jantungnya berdebar kencang, namun ia tetap bertahan, berusaha menahan perasaan yang semakin membingungkan. "Mau menemani ibu sebentar?" tanya Dina. Suaranya terdengar menggoda, namun juga penuh kerentanan. Riko terdiam sejenak. Ia merasa sangat cemas, namun di sisi lain ia tidak bisa menahan dorongan yang ada di dalam dirinya. Ia ingin melindungi ibunya, tetapi juga merasa terikat pada perasaan yang lebih gelap. Akhirnya, dengan ragu, ia mengangguk, menuruti permintaan ibunya. Mereka duduk lebih dekat, dan suasana semakin intens. Sejak malam itu, hubungan Dina dan Riko semakin penuh ketegangan. Meskipun mereka masih berusaha mempertahankan jarak, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit disangkal. Dina, yang merasa semakin terjerat dalam perasaan yang tak terkendali, mulai mencari cara untuk menggoda Riko lebih dalam. Ia mengenakan pakaian yang lebih seksi saat berada di rumah, dan setiap kali Riko ada, ia selalu mencari kesempatan untuk berada dekat dengannya. Riko,
yang pada awalnya merasa canggung, kini mulai merasakan dorongan yang lebih kuat. Setiap sentuhan, setiap tatapan semakin memperburuk kebingungannya. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Dina mengajak Riko untuk menonton film lagi. Kali ini, ia memilih film dengan adegan romantis yang lebih intens. Mereka duduk berdua di sofa dengan cahaya televisi yang meredupkan ruangan. Riko merasa semakin cemas, namun ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun seperti biasa, suasana itu semakin menggoda. Dina duduk lebih dekat, dan Riko bisa merasakan tubuh ibunya yang hangat dekat dengannya. Dina meraih tangan Riko dengan lembut, menggenggamnya seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih. Riko menahan napas, merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Ia tahu ini salah, tetapi perasaan yang muncul begitu kuat, seolah-olah ia terjebak dalam sebuah perangkap yang sulit untuk dilepaskan. "Ibu, ini tidak benar," kata Riko, suara yang terputus di tenggorokannya. Namun, Dina hanya tersenyum dengan senyum yang penuh makna, senyum yang menyiratkan hasrat yang dalam. "Kadang kita harus berani mengejar kebahagiaan kita sendiri, Riko," jawab Dina dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Riko merasa semakin terperangkap. Ia ingin menahan dirinya, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat yang menariknya untuk mendekat. Dina, yang sudah begitu dekat dengannya, menatapnya dengan mata yang penuh godaan dan kerentanan. Tiba-tiba, ia meraih wajah Riko dan mendekatkan bibirnya. Riko merasa seolah dunia terhenti sejenak. Ia tidak tahu harus berbuat apa, antara dorongan naluri dan rasa bersalah yang semakin menguat. "Apa kamu tidak merasakannya?" tanya Dina. Suaranya begitu menggoda. Riko bisa merasakan napas Dina yang hangat menyentuh kulitnya. Riko, yang merasa terjebak dalam perasaan yang semakin tak terkendali, akhirnya membiarkan dirinya tenggelam dalam godaan yang semakin kuat. Ia merespons, meskipun hatinya penuh dengan perasaan bersalah. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara pintu terbuka dan langkah kaki Budi terdengar di luar. Budi, yang pulang lebih awal dari rencananya, tanpa sengaja mendapati mereka dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Tegangan memuncak, dan ketegangan yang semakin menekan mereka akhirnya terungkap dalam keadaan yang sangat tidak terduga. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah mewah itu. Saat Budi melangkah masuk ke ruang tamu, ia mendapati Dina dan Riko dalam posisi yang sangat tidak wajar. Mereka terdiam sejenak, tatapan saling bertemu dan keduanya seolah tersentak dari dunia mereka sendiri. Dina, yang biasanya penuh dengan senyum dan ketenangan, kini terlihat terguncang. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Riko, yang masih berada di samping Dina, tampak bingung dan terkejut. Tubuhnya kaku, tak tahu harus berbuat apa. Budi, yang baru pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya, berdiri di pintu dengan mata yang lebar terbuk. Koper di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara keras, membuat suasana yang sudah tegang menjadi lebih mencekam. Ia menatap Dina dan Riko, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. "Apa yang terjadi di sini?" Suara Budi bergema dalam ruangan. Nada suaranya berat dan penuh amarah. Ia merasa sangat terpukul dan bingung, seperti dunia seketika runtuh di depannya. Pandangannya menyapu Dina yang masih duduk di sofa, dengan tubuh yang terlihat terkejut dan ketakutan, dan Riko yang berdiri kaku tidak tahu harus berkata apa. Dina, yang mendengar suara kemarahan Budi, terkejut dan terdiam. Ia tahu bahwa situasi ini sudah melampaui batas. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemah. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Budi melangkah maju, dan dengan tatapan marah, ia bertanya sekali lagi. "Dina, Riko, apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian berdua begitu dekat? Apa yang kalian lakukan?" Riko mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. "Ayah, ini bukan yang kamu pikirkan," kata Riko dengan suara serak. Namun ia tahu bahwa apa yang terjadi tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. "Kami hanya menonton film," tambahnya dengan gugup, tetapi kalimat itu terasa sangat lemah.
Dina menatap Budi dengan penuh penyesalan. Matanya yang sebelumnya penuh godaan kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang terjadi antara dia dan Riko adalah kesalahan besar. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. "Mas, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan. Namun Budi sudah tidak bisa lagi mendengarkan. "Kamu pikir aku bodoh, Dina? Aku melihat semuanya dengan jelas. Apa yang terjadi di sini adalah penghinaan. Kamu dan anakku, kamu tidak tahu malu," teriak Budi. Suaranya semakin keras, penuh dengan kemarahan yang meledak-ledak. Dina mencoba meraih tangan Budi, namun ia menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku, jangan pernah sentuh aku lagi." Budi berteriak lagi, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Riko, yang merasa sangat bersalah, berdiri dengan tubuh gemetar. Ia merasa bahwa ini semua salahnya. Semua perasaan dan godaan yang ia rasakan terhadap Dina, yang ternyata juga merasakannya, telah merusak segala-galanya. Ia menunduk, merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi dari amarah ayahnya. Keadaan di rumah itu semakin kacau. Budi, yang masih penuh amarah, terus mengeluarkan kata-kata tajam kepada Dina dan Riko. "Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Kalian berdua sudah menghancurkan segala yang telah kubangun dalam hidup ini," teriaknya dengan nada yang penuh kebencian. Dina, yang kini merasa seperti wanita yang terperangkap dalam kebohongan dan dosa, merasa dunia sekitarnya hancur. Riko, yang seharusnya menjadi anak yang dihormati, kini dipandang sebagai pengkhianat oleh ayahnya. Ia merasa dirinya tak layak untuk tinggal di rumah itu lagi, dan tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. "Pergi, aku tidak ingin melihat kalian lagi," Budi akhirnya memerintahkan, wajahnya merah padam penuh kemarahan. "Kalian berdua, pergi dari rumah ini sekarang. Aku tidak peduli kemana kalian pergi, tapi kalian tidak boleh tinggal di sini lagi." Riko menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa keluar. Segala rasa bersalah, kebingungannya dan ketakutannya menghimpitnya. Ia tahu ia sudah melanggar batas yang tak bisa diperbaiki lagi. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Ia melangkah keluar dari rumah, meninggalkan segala yang pernah ia kenal. Dina, yang masih terguncang, berlutut di depan Budi, memohon agar suaminya memberikan kesempatan untuk menjelaskan. "Mas, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Aku kesepian dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya ingin seseorang mendengarku," isaknya dengan penuh penyesalan. Budi, yang masih diliputi amarah, menatap Dina dengan mata penuh kekecewaan. "Kesepian? Itu tidak pernah jadi alasan untuk menghancurkan keluarga kita, Dina. Kamu seharusnya berbicara padaku, bukan berbuat seperti ini," jawabnya dengan suara penuh penekanan. Dina menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Ia merasa tidak ada jalan keluar lagi, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ia sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaan, pernikahan, dan hubungan dengan anak tirinya. Semua telah hancur dalam sekejap. Budi, meskipun masih sangat marah, akhirnya menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Dina. Aku butuh waktu. Tapi untuk sekarang, pergilah. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu harus melakukannya sendiri," katanya dengan nada datar, sebelum pergi ke kamarnya, meninggalkan Dina yang terdiam, terperangkap dalam kesepian dan penyesalannya. Dina berdiri dengan langkah terguncang, tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Riko melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang membebani dirinya. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada beban yang semakin menggerogoti hatinya. Hujan masih turun dengan derasnya, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin melarikan diri dari rumah yang dulu menjadi tempat ia tumbuh. Rumah yang kini terasa seperti penjara yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Riko tidak tahu kemana harus pergi. Semua yang ia kenal, semua yang ia miliki hancur dalam semalam. Perasaan bersalah dan kebingungannya semakin menggerogoti pikirannya. Ia merasa telah mengkhianati ayahnya.
Dan kini ia merasa terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Tanpa tujuan yang jelas, ia duduk di dalam mobilnya, mengunci pintu, dan menatap keluar jendela. Hujan yang membasahi kaca mobil hanya membuat suasana semakin mencekam. Di rumah, Dina merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang mendalam. Setelah Riko pergi, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Budi masih berada di kamar, menghindari Dina, tidak mau berbicara dengannya. Dina tahu bahwa suaminya merasa terkhianati dan marah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa terdiam di ruang tamu, mengenang semua yang telah terjadi. Tak lama setelah Riko pergi, Dina memutuskan untuk pergi menemui Budi di kamar mereka. Pintu kamar tertutup rapat, tetapi ia mengetuk perlahan. "Mas, tolong buka pintunya. Aku butuh berbicara," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia menunggu beberapa detik sebelum pintu terbuka sedikit. Budi berdiri di balik pintu, wajahnya masih keras dan penuh dengan kemarahan. "Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa kesepian dan aku merasa kehilangan." Isak Dina berusaha menjelaskan perasaannya. Budi menatap Dina dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Dina. Kamu menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang," jawab Budi, suaranya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Dina berlutut di depan Budi, mencoba meraih kakinya. "Mas, aku akan berusaha memperbaikinya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga ini," katanya, suara penuh harapan. Namun Budi hanya menatapnya dengan mata yang kosong, lalu menutup pintu kamar dengan keras, meninggalkan Dina terdiam, merasa semakin terpuruk. Riko menghabiskan malam itu di mobil, tidak tahu harus kemana. Ia merasa terasing dari dunia, terjebak dalam kesalahan yang ia lakukan. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan wajah Dina dan perasaan yang membingungkan antara rasa hormat dan ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Pagi hari, Riko pergi ke kampus, mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan kuliah, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan pikirannya. Setiap kali ia melihat wajah Dina, perasaan itu muncul kembali. Perasaan bersalah, perasaan cemas, dan perasaan terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa ia harus menjauh dari Dina, tetapi entah mengapa ia merasa ada ikatan yang kuat antara mereka yang tidak bisa ia lepaskan. Sementara itu, Dina merasa semakin terpuruk. Ia pergi ke rumah teman-temannya, mencari hiburan, tetapi tidak ada yang bisa mengobati kesepiannya. Ia merasa telah mengkhianati suaminya, mengkhianati keluarga, dan bahkan dirinya sendiri. Ia mencoba menghubungi Riko, tetapi tidak ada jawaban. Ia tahu bahwa semuanya sudah hancur, dan kini ia hanya bisa berjuang untuk memperbaiki hubungannya dengan Budi, meskipun ia tahu itu akan sangat sulit. Hari-hari berlalu dengan penuh penyesalan dan kebingungan. Dina akhirnya menyadari bahwa ia harus membuat pilihan. Ia bisa terus tenggelam dalam kesepian dan penyesalan, atau ia bisa mencoba memperbaiki semuanya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Budi sekali lagi, mencoba meraih kepercayaan yang telah hilang. Suatu sore, Dina kembali ke kamar Budi dan mengetuk pintunya dengan hati-hati. "Mas, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku akan berusaha memperbaikinya. Aku ingin kita bersama lagi, tapi aku tahu itu tidak akan mudah," kata Dina dengan suara penuh harapan. Budi membuka pintu kamar dengan ragu. Ia menatap Dina dengan tatapan yang penuh kebingungan, tetapi juga dengan sedikit kelembutan yang masih tersisa di hatinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Dina, tapi aku akan memberikan kesempatan untukmu. Kita perlu waktu, dan kita perlu berbicara lebih banyak untuk memperbaiki semuanya," jawab Budi, suaranya sedikit lebih tenang. Dina mengangguk, merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa jalan untuk memulihkan hubungan mereka tidak akan mudah. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Budi, dan ia siap untuk melakukannya. Sementara itu, Riko juga merasa perlu untuk memperbaiki dirinya. Ia menyadari bahwa ia harus menghindari Dina, menjaga jarak, dan fokus pada hidupnya.
Riko memutuskan untuk kembali ke kampus dan melanjutkan kuliah, berusaha menjauhkan dirinya dari perasaan yang telah mengganggunya selama ini. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki dirinya, meskipun itu berarti meninggalkan Dina dan segala perasaan yang pernah ada di antara mereka. Ketegangan antara Dina dan Budi semakin mereda, namun Riko masih terperangkap dalam kebingungannya. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan apa yang terjadi, atau apakah ia akan mampu menjalani hidup tanpa bayangan Dina menghantui dirinya. Seminggu setelah kejadian yang mengguncang hidup mereka, suasana di rumah Dina dan Budi mulai sedikit mereda. Meski begitu, ketegangan dan rasa bersalah masih mengendap di udara. Budi, meski sudah memberikan kesempatan untuk berbicara, masih merasa sangat terluka. Ia tidak bisa dengan mudah memaafkan Dina atas apa yang telah terjadi. Namun untuk pertama kalinya, Dina merasa ada sedikit harapan. Dia tahu, untuk memperbaiki segalanya, ia harus bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya. Dina memutuskan untuk meminta maaf secara tulus kepada Budi setiap hari, berharap sedikit demi sedikit ia bisa meraih kembali kepercayaan yang telah hilang. Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu buta. Tapi aku berjanji, aku akan berubah, kata Dina dengan suara penuh penyesalan saat mereka duduk bersama di meja makan, menikmati makan malam yang sederhana. Budi hanya mengangguk pelan, matanya yang lelah menatap Dina. Ia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya untuk memperbaiki pernikahan mereka. Sementara itu, Riko yang terus berusaha menjauh dari Dina merasa semakin kesepian. Ia merasa kehilangan tempat untuk pulang, dan hatinya terasa kosong tanpa ada orang yang benar-benar mengerti dirinya. Meskipun ia tahu bahwa ia harus menjauh dari Dina, perasaan bersalah yang mendalam terus menghantuinya. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya yang terjebak dalam kesalahan besar. Namun suatu pagi, Riko mendapat pesan dari Dina. Riko, aku minta maaf. Aku tahu aku telah membuatmu hancur. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin kamu kembali, bahkan hanya untuk berbicara. Aku tahu kita bisa memperbaiki semuanya. Pesan itu membuat Riko terdiam. Ia merasa cemas, bingung, dan terjebak dalam kebingungannya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Akankah ia kembali, berbicara, atau tetap melanjutkan hidup tanpa menghiraukan masa lalu yang kelam? Riko akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Dina. Ia merasa bahwa, meskipun ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi, berbicara dengan Dina bisa sedikit memberi kejelasan bagi pikirannya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari rumah dan jauh dari segala kenangan yang telah menghancurkan segalanya. Dina, yang terlihat lebih tenang dan penuh penyesalan, menatap Riko dengan mata berkaca-kaca. Riko, aku tahu ini salah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud melukai siapapun, terutama kamu, kata Dina dengan suara bergetar, matanya penuh penyesalan. Aku hanya merasa begitu kosong, dan aku terlalu mengandalkanmu untuk mengisi kekosongan itu. Riko menunduk, merasakan kesakitan yang sama. Aku tahu, Bu, tapi aku juga salah. Aku harusnya tahu lebih baik, harusnya bisa menahan diri. Tapi perasaan itu, perasaan yang muncul tidak bisa aku hindari. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dina menarik napas panjang. Kita berdua salah, Riko. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi kita harus belajar untuk melanjutkan hidup, meskipun itu berat. Percakapan mereka berlangsung dalam keheningan yang panjang, tetapi ada sedikit kelegaan di hati Riko. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, namun mungkin mereka bisa mulai memperbaiki hubungan mereka, meskipun itu memakan waktu dan banyak usaha. Di rumah, Budi melihat perubahan yang perlahan terjadi pada Dina. Ia mulai melihat upaya Dina untuk memperbaiki hubungan mereka dengan penuh kesungguhan. Dina yang dulu penuh dengan godaan dan manipulasi, kini berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih tulus.
Meskipun Budi masih merasa terluka, ia mulai melihat bahwa Dina benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki segalanya. Setiap malam, Dina dan Budi mulai duduk bersama, berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa membangun kembali keluarga mereka. Mereka tahu bahwa prosesnya akan panjang, tetapi setidaknya ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kepercayaan yang hilang mungkin tidak bisa dipulihkan dengan cepat, tetapi dengan usaha dan ketulusan, mereka mulai membangun kembali fondasi yang retak. Riko, meskipun masih merasa tertekan oleh perasaan bersalah, mulai mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa ia harus berfokus pada dirinya sendiri, memperbaiki kehidupannya, dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Ia kembali melanjutkan kuliah dengan lebih serius, berusaha melupakan perasaan yang dulu mengganggu dirinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidup Dina, Riko, dan Budi. Keadaan di rumah mulai membaik meskipun masih terasa penuh ketegangan. Budi, yang semula begitu marah dan merasa dikhianati, mulai membuka hati untuk mendengarkan Dina dan memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Meskipun luka dalam masih menggores dalam hati mereka, keduanya berusaha untuk melangkah maju, perlahan namun pasti. Dina telah bekerja keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak lagi mencari pelarian dalam godaan atau mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan cara yang salah. Ia mulai berbicara lebih terbuka dengan Budi, berusaha untuk mengembalikan komunikasi yang telah lama hilang dalam pernikahan mereka. Meskipun tidak mudah, Dina merasa bahwa ia sedang menjalani perjalanan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan yang telah ia buat. Suatu pagi, Dina duduk bersama Budi di teras belakang rumah, menikmati secangkir kopi bersama. Budi yang semula dingin dan menjauh, kini mulai kembali membuka dirinya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa kembali bersama sebagai pasangan yang lebih kuat. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Mas," kata Dina, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku ingin kita berjalan ke depan bersama, membangun kembali kepercayaan kita." Budi menatap Dina dengan tatapan yang lebih lembut, meskipun masih ada keraguan di matanya. "Aku tahu, Dina, aku tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit ini. Aku ingin mencoba memberi kita kesempatan kedua," jawab Budi dengan suara rendah. Perlahan, hubungan mereka mulai pulih. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, melakukan aktivitas sederhana yang dulu mereka lakukan sebelum perasaan kehilangan itu datang. Budi kembali lebih hadir dalam kehidupan Dina, berusaha untuk menebus waktu yang telah hilang. Dina pun merasa sedikit lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa pemulihan ini memerlukan banyak waktu. Sementara itu, Riko merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia telah melanjutkan kuliah dengan lebih fokus dan disiplin. Perasaan bersalah yang dulu mengganggunya mulai mereda. Meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya menghapus bayangan masa lalu, Riko menyadari bahwa ia harus berdamai dengan dirinya sendiri, dan bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang hasrat yang menghancurkan, melainkan tentang rasa hormat dan pengorbanan. Suatu sore, Riko kembali ke rumah setelah beberapa bulan tinggal terpisah. Ia tidak tahu bagaimana perasaan Budi dan Dina tentang kehadirannya, tetapi ia merasa sudah waktunya untuk kembali dan mencoba memperbaiki hubungan dengan mereka. Saat ia memasuki rumah, ia disambut oleh Dina, yang kini terlihat lebih tenang dan lebih bijaksana. Riko berdiri di pintu, ragu-ragu. Aku minta maaf, Bu, Ayah," kata Riko dengan suara pelan, matanya menunduk. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku menyesalinya. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Dina menatap Riko dengan mata yang penuh empati. "Kamu sudah kembali, Riko. Itu sudah langkah pertama. Tidak ada yang sempurna, tapi yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita dan memperbaikinya." Budi, yang mendengar percakapan itu, keluar dari ruang tamu. Ia melihat Riko dan Dina berdiri bersama di depan pintu. Meski masih ada rasa sakit di hatinya, Budi tahu bahwa ini adalah momen penting untuk keluarga mereka. Ia mendekat dan berkata, "Riko, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, tapi aku ingin kita mulai membangun kembali hubungan kita."
Kita adalah keluarga, dan kita harus saling mendukung. Riko mengangkat kepala dan menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Terima kasih, Ayah, jawabnya, suara penuh harapan. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan, menikmati makan malam dengan suasana yang lebih hangat. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan, hanya kehadiran mereka yang saling mendukung. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya mereka tidak lagi berjalan sendirian.